Energi merupakan kemampuan untuk melakukan usaha atau kerja. Energi berasal dari bahasa Yunani energio, artinya kegiatan atau aktivitas. Energi dinyatakan dalam joule dalam satuan internasional atau SI. 1 kalori sama dengan 4,18 joule dan 1 joule sama dengan 0,24 kalori. Berikut bentuk-bentuk energi, yaitu energi kimia, energi kinetik, energi listrik, energi kalor, energi cahaya, energi otot, energi bunyi, energi nuklir, energi biogas, dan energi potensial. Perubahan bentuk energi dapat dijumpai dalam kehidupan sehari-hari, seperti energi listrik untuk menyetrika. Dalam hal ini, energi listrik berubah menjadi energi kalor atau panas. Energi listrik untuk menyalakan lampu, yaitu energi cahaya, berubah menjadi energi kalor. Energi listrik untuk menghidupkan radio, energi listrik menjadi energi bunyi, dan energi listrik untuk menghidupkan angin, seperti energi listrik yang berubah menjadi energi kinetik pada kipas angin. Baiklah, kita akan mempelajari mengenai energi kinetik. Energi kinetik merupakan energi yang dimiliki benda yang bergerak. Energi kinetik dapat dirumuskan dengan EK sama dengan setengah mv kuadrat. EK adalah energi kinetik benda dalam satuan joule. M adalah massa benda dalam satuan kilogram. Dan V adalah kecepatan benda dalam satuan meter per sekon. Selanjutnya kita mempelajari mengenai energi potensial. Energi potensial merupakan energi yang dimiliki oleh suatu benda karena letak atau kedudukannya. Energi potensial dapat dirumuskan dengan EP sama dengan M kali G kali H, di mana EP adalah energi potensial dalam joule, M adalah massa benda dalam kilogram, G adalah percepatan gravitasi dalam satuan meter per sekon kuadrat, dan H adalah ketinggian dalam meter. Ketika kecepatan benda menyentuh tanah, yaitu dirumuskan dengan V sama dengan akar 2 kali G kali H. Sekarang, marilah kita mencoba penerapan energi kinetik dan energi potensial dalam bentuk contoh soal. Misalnya, seorang atlet lompat indah melakukan suatu loncatan dengan kecepatan 2 meter per sekon. Jika massa tubuh atlet tersebut 50 kg, berapa besar energi kinetik atlet tersebut? Berapa besar energi potensial atlet saat berada pada ketinggian 3 meter dengan percepatan gravitasi 10 meter per sekon kuadrat? Maka dapat kita jawab EK sama dengan setengah mv kuadrat sama dengan setengah dikali 50 dikali 2 pangkat 2 sama dengan 100 joule. Sedangkan EP atau energi potensial sama dengan M kali G kali H sama dengan 50 dikali 10 dikali 3 sama dengan 1500 joule. Berikut adalah sumber-sumber energi. Sumber energi yang tidak dapat diperbaharui, misalnya BBM atau bahan bakar minyak, batu bara, dan gas alam. Sumber energi yang dapat diperbaharui seperti energi angin, air, matahari, dan pasang surut air laut. Menurut hukum kekekalan energi, energi mekanik sama dengan energi kinetik ditambah dengan energi potensial. EM sama dengan energi mekanik dalam joule. EK sama dengan energi kinetik dalam joule dan EP sama dengan energi potensial dalam joule.
Selanjutnya kita mempelajari mengenai transformasi energi pada makhluk hidup. Makhluk hidup melakukan transformasi energi melalui proses metabolisme yang berlangsung di dalam tubuh. Metabolisme secara harfiah berarti perubahan. Anabolisme merupakan proses penyusunan molekul kompleks dari materi yang lebih sederhana, misalnya fotosintesis. Katabolisme adalah proses pembongkaran molekul yang relatif besar menjadi lebih kecil, misalnya pencernaan makanan dan respirasi. Marilah kita membahas satu persatu. Yang pertama adalah fotosintesis. Fotosintesis merupakan pembentukan glukosa dari karbon dioksida dan air dengan bantuan cahaya matahari. Proses fotosintesis dapat dirumuskan dengan 6H2O ditambah 6CO2 ditambah dengan cahaya dan klorofil menghasilkan C6H12O6 dan 6O2. Yang kedua adalah pencernaan makanan. Dalam mencerna makanan, makhluk hidup tidak bisa mengubah energi kimia menjadi energi yang dapat dimanfaatkan oleh tubuh. Sehingga energi diperoleh dari yang pertama karbohidrat. Merupakan sumber tenaga sehari-hari yang diperlukan oleh tubuh. Contohnya nasi, kentang, dan ubi. Yang kedua dari protein. Protein membantu pertumbuhan otak dan tubuh. Contoh dari ikan, daging, dan telur. Yang ketiga lemak. Lemak diubah menjadi glukosa saat tubuh membutuhkan energi. Contohnya kacang tanah, keju, dan daging. Yang ketiga adalah respirasi. Merupakan proses penguraian bahan makanan yang menghasilkan energi. Dalam hal ini, mengubah energi kimia menjadi energi yang dapat digunakan langsung oleh tubuh. Reaksi respirasi di dalam sel yaitu C6H12O6 ditambah 6O2 menghasilkan 6CO2 ditambah 6H2O tambah 675 kilokalori. Energi yang dihasilkan proses respirasi digunakan untuk aktivitas makhluk hidup, misalnya seperti bergerak dan berbicara. Demikianlah pembahasan mengenai energi. Terima kasih karena sudah menonton. Silakan subscribe, komen, dan share.